CGP Angkatan 10 Kabupaten Jeneponto akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Anita Yulianti dari UPT SMP Negeri 7 Binamu, Fitriani dari UPT SMK Negeri 3 Jeneponto, Sahriana dari UPT SMA Negeri 12 Jeneponto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Anita. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, ya kan? Rubrik penilaian kita hari ini baik kepada coaching kita hari ini maupun kepada coaching. Oke. Coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon pertanyaan dari Ibu. Nah, jangan lupa sesuaikan prinsip-prinsip coaching, itu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, itu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching bersama dengan coaching adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Lalu yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Potensi yang akan saya kembangkan secara spesifik dalam proses coaching ini adalah memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oke. Lalu pertanyaan terakhir nih Bu ya. Indikator yang bagaimana ya yang diinginkan oleh Ibu di dalam proses coaching kali ini? Saya ingin menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh coach tersebut dan menemukan langkah-langkah apa yang agar bisa menemukan masalah, memecahkan masalah dari coach tersebut. Oke, demikian Bu Fitri pertanyaan saya ini. Silahkan Ibu Fitri melakukan coaching pada teman Ibu Fitri. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabar Bu Ana hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Ibu Ana. Ngomong-ngomong, apa tujuan pembicaraan kita hari ini Bu Ana? Tujuan pembicaraan kita hari ini ya Bu, saya ingin menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan saya. Oh, jadi Ibu Ana ingin menemukan solusi dari masalah yang Ibu Ana sedang hadapi ya? Iya Bu. Kalau boleh tahu, emang Ibu Ana punya masalah apa? Iya, jadi saya punya masalah itu Bu ya. Saya ketika masuk di kelas mengajar di jam terakhir, ternyata ada siswa saya beberapa itu tidak semangat ketika saya mengajar Bu. Dia tidak semangat untuk mengikuti mata pelajaran saya. Jadi Ibu Ana itu memiliki masalah ada anak-anak yang kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ya Bu Ana ya? Iya Bu. Apakah Ibu Ana sudah menelusuri penyebab kenapa anak tersebut tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran? Iya, jadi yang saya lakukan itu ketika saya melihat anak tersebut seperti malas mengikuti mata pelajaran saya bertanya kepada anak tersebut, hanya menjawab saja bahwa saya tidak apa-apa Bu, hanya malas saja. Ya, seperti itu jawabannya Bu. Oke. Lalu kondisi ideal seperti apa yang Ibu Ana ingin lakukan? Yang saya inginkan idealnya. Idealnya. Saya ingin kondisinya di dalam kelas itu
semangatnya itu sama dengan saya. Kan saya kalau masuk mengajar itu Bu, semangat itu luar biasa. Harus mempunyai semangat Iya. supaya anak-anak kita juga semangat. Tapi saya lihat ternyata saya saja yang semangat Bu. Anak-anak saya itu tidak semangat. Padahal saya maunya kita semangat, sama-sama Iya. semangat begitu Bu. Baik, begitu tadi ya Bu Ana ya, Ibu Ana mengharapkan anak itu semangat dalam proses pembelajaran Iya. supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran ya Bu Ana ya. Lalu harapan Ibu Ana ke depannya bagaimana? Harapan saya ketika saya melakukan itu namanya pengamatan ya Iya. kepada peserta didik yang malas itu, Iya. saya maunya anak saya itu memberikan penjelasan kenapa sehingga ketika saya mengajar tetap malas. Itu Bu, harapan saya supaya dia semangat. Saya tahu juga apa permasalahannya. Iya. Begitu ya Bu Ana ya. Terus menurut Ibu Ana, metode apa yang akan Ibu Ana lakukan agar Ibu Ana bisa membuat anak itu bersemangat untuk belajar? Iya, iya Bu ya. Metode yang akan saya lakukan ya supaya anak-anak yang malas itu semangat kembali, Ya, yaitu saya berpikir akan memberikan namanya pembelajaran yang bervariasi. ya, Pembelajaran bervariasi. ya, Contohnya ya Bu, misalnya dikelompokkan sesuai dengan kemampuan, ya, dikelompokkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang kedua adalah menyelipkan di dalam proses pembelajaran itu yang namanya ice breaking atau permainan atau games. ya. Itu. Iya, tadi Bu Ana mengatakan kalau akan melakukan pembelajaran bervariasi, memberikan ice breaking. Apakah ada metode lain yang pernah Ibu Ana lakukan? Metode lainnya itu adalah memberikan video-video kan, Ya, video di dalamnya terletak ada namanya motivasi, menyampaikan tentang motivasi belajar. Ya, itu yang metode lain yang pernah saya lakukan. luar biasa sekali Bu Ana ya. Ibu Ana telah melakukan metode pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Iya, Nah, kira-kira kalau di ranking dari angka 1 sampai 10, tingkat ketercapaian itu Dari angka 8 sampai 9. 8 sampai 9. Ya, baik sekali. Jadi rankingnya itu antara 8 dan 9. Berarti cukup berhasil ya Bu Ana ya. Selanjutnya apa saja rencana Ibu Ana ke depan? Rencana bagaimana langkah-langkahnya? Jadi rencana saya itu ke depannya yaitu saya ingin ketika melaksanakan namanya pembelajaran bervariasi, kemudian speaking, menampilkan video, saya tetap melakukan namanya kolaborasi. Ya, kolaborasi dengan rekan guru atau kepala sekolah atau peserta didik. Ya, seperti itu. Ibu Ana nantinya akan melakukan pembelajaran bervariasi dan memberikan kegiatan SPP dan melakukan kolaborasi dengan teman-teman. Kira-kira Bu Ana membutuhkan dukungan atau bantuan siapa saja dalam proses Bu Ana melakukan metode peningkatan semangat belajar anak. Iya. Jadi kalau namanya bantuan atau dukungan pasti ya Bu, pasti saya membutuhkan hal itu karena segala sesuatu yang kita lakukan itu perlu dukungan. Pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, kemudian yang kedua adalah dukungan dari rekan guru, dan ketiga adalah respon dari peserta didik. Baik, Bu Ana tadi mengatakan bahwa akan melakukan pembelajaran bervariasi, memberikan kegiatan-kegiatan SPK. Nah, menurut Bu Ana, siapa kira-kira yang akan Ibu Ana minta dukungan supaya metode tersebut bisa terlaksana dengan baik? Iya, Bu. Jadi dukungan dukungan yang saya harapkan itu dari pertama-tama adalah dukungan dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari
teman guru mengajar, Iya. rekan sejawat, dan peserta didik. Iya. Supaya apa yang ingin saya lakukan yaitu memberikan pembelajaran bervariasi, speaking itu berhasil. Berarti dengan cara berkolaborasi ya Bu ya? Iya, iya. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Iya, Bu. Iya. Menurut Bu Ana, berapa lama kira-kira Bu Ana bisa melaksanakan metode tersebut? Iya. Jadi yang saya butuhkan itu Bu hanya memberikan waktu sekitar pertemuan pertama, pertemuan kedua dengan pertemuan ketiga. Itu akan muncul namanya hasil dari solusi yang saya dapatkan. Kapan kira-kira Bu Ana bisa melaksanakan metode pembelajaran tersebut? Iya. Jadi saya akan mulai melakukannya ya Bu minggu depan. Karena minggu depan itu sudah ada namanya jadwal atau roster sekolah. Ya baik, selanjutnya komitmen apa yang Bu Ana akan lakukan ke depan? Ya, komitmennya itu Bu adalah harus fokus ya, melakukan apa yang ingin kita lakukan, yaitu termasuk solusi yang kita dapatkan hari ini, yaitu memberikan pembelajaran yang bervariasi, memberikan video-video tentang motivasi belajar, agar peserta didik itu semangat untuk belajar. Baik Bu Ana, keren sekali. Pembicaraan kita hari ini dari semuanya, apa yang Ibu Ana bisa simpulkan dari percakapan kita hari ini? Ya, bisa saya simpulkan untuk pembicaraan kita hari ini ya Bu, yaitu saya mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan saya, yaitu jika kita ingin memberikan semangat kepada peserta didik kita yang malas belajar, yaitu memberikan pembelajaran yang bervariasi, kemudian memberikan permainan atau games, breaking, dan memberikan video-video motivasi Bu. Bagaimana perasaan Bu Ana hari ini? Ya, perasaan saya untuk hari ini setelah saya berbicara dengan Ibu, bahagia ya Bu, karena saya merasa permasalahan yang tadi sudah ada jalan keluarnya atau solusinya yang kita dapatkan. Baik, syukur alhamdulillah kalau Ibu Ana merasa lega, senang bisa mendapatkan solusi dari masalah yang Ibu Ana. Saya kira cukup Bu Ana untuk hari ini ya Bu Ana, Bu Fitri. Semoga kedepannya Bu Ana lebih semangat lagi dalam melaksanakan metode pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, tadi saya sudah menyimak hasil coachingnya. Ternyata memang sudah sesuai dengan alur Tirta Bu. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan. Baik Ibu, yang telah saya lakukan dalam proses coaching tadi itu adalah saya sudah melakukan alur Tirta dengan baik, yaitu menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, jadi sudah menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data ya. Lalu yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Saya ingin memahami lagi proses Tirta, proses coaching melalui alur Tirta Bu. Oke, seperti itu. Jadi Ibu ingin lebih memahami ya tentang alur Tirta. Oke, terima kasih Bu Fitri. Jadi demikian pengamatan saya hari ini tentang coaching yang telah dilakukan. Terima kasih ya Bu Fitri. Ya, terima kasih kembali Bu Anita.